Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatullah dalam Rudos Podcast edisi Ramadan 1445 Hijriah. Dan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan bulan literasi dengan pembicara kita yang telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Ranti Gusmiarni SPD, Guru Bahasa. Assalamualaikum Ibu Ranti. Waalaikumsalam Pak Fatullah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong guru bahasa ini bahasa apa nih? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa bahasa apa? Maunya bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia aja ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Iya. Dan bersama kita juga ada Al-Mukarram Ustadz Abdul Rosid SPDI, guru PAI, guru agama, sekaligus Direktur Pengembangan Al-Quran juga di SMP Darudo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali. Ngomong-ngomong, puasa lancar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ngarepin besok lebaran. Udah pengen lebaran aja. Baik, para pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bulan literasi. Ya, berkaitan dengan literasi ini kita tahu bahwa pemerintah sekarang sedang menggalakkan namanya literasi. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan pakar-pakar yang sudah hadir depan kita, yaitu Ibu Ranti. Barangkali bisa dijelaskan nih, apa sih sebenarnya literasi itu? Karena kalau saya tahu sih taunya terasi aja, Bu. Buat masak gitu. Buat masak gitu loh. Nah, kali ini ada literasi. Mungkin bisa dijelaskan secara bahasa mungkin seperti apa? Oke, baik. Oke, Pak Fatul, terima kasih. Oke, sebenarnya literasi itu biasanya yang kita pahami itu hanya membaca, tapi ternyata definisinya literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah informasi, dalam memahami informasi, dalam proses membaca, menulis, dan berhitung. Kalau untuk literasi itu apakah membaca secara tekstual saja atau ada metode yang lain atau ada yang kalau lain? itu jadi ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya nanti untuk contohnya literasi dasar itu nanti ada jenis-jenisnya. Lalu ada digital, perpustakaan banyak gitu. Nah, kalau untuk sekarang literasi yang kita terapkan di SMP ITA Rudo ini tidak hanya membaca, tapi juga numerasi yang kemarin kita laksanakan kompetisinya. Kalau literasi numerasi itu seperti apa, Bu? Nah, Bisa kalau literasi numerasi, jadi kita itu kemarin ya kompetisi literasi numerasi itu di situ ada soal literasi. Literasi kan soalnya panjang banget. Nah, lalu ada soal numerasi. Kalau soal numerasi itu matematika yang dibalut dalam soal cerita. Oh, gitu. Iya. Jadi ada unsur ceritanya. ada Jadi anak-anak unsurnya. bisa membaca dengan cerita itu, alur cerita, Iya, kemudian betul. menghitung begitu. Iya, betul. Oh, Nah, iya. kerennya literasi itu di situ. Jadi sembari kita menghitung, kita juga bisa membaca, memahami. Baik. Gitu. Menarik ya kita berbicara tentang literasi. Baik, untuk selanjutnya barangkali mungkin Ustadz Abdul Rosid bisa menjelaskan. Kalau dari sudut pandang agama, literasi itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya secara agama ataupun bahasa Indonesia, literasi itu ya sama aja, artinya mengolah kemampuan dengan cara membaca, menulis, atau melihat. Kalau dalam Islam itu sebetulnya memang ditekankan sekali untuk umat Islam untuk membudayakan literasi. Membaca ya. Membaca sebagaimana awal ayat Al-Quran surat yang pertama itu surat Iqra Al-Alaq. Al-Alaq ya. Al-Alaq, Iqra, bacalah. Artinya di situ bukan hanya sekedar membaca tulisan tekstual saja. Iya. Tapi secara luas kita membaca, melihat alam
membaca alam, membaca Betul, betul. kehidupan, alam Tadabbur semesta. alam juga Tadabbur termasuk alam literasi termasuk juga ya. literasi juga. Jadi Iqra di situ bukan maksudnya membaca secara teks Betul. buku saja ya kan, Iya. tetapi membaca sekeliling lingkungan juga termasuk lingkungan, Iqra juga, termasuk membaca Iqra juga, literasi termasuk juga itu ya. literasi. Karena Mm-mm. kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, tidak bisa Iya, membaca, iya. tidak bisa menulis. Oh, kalau Tapi- kalau literasi kita artikan secara bahasa, secara apa namanya membaca saja mungkin nggak masuk ya. Nggak masuk. Karena Nabi sendiri kan ummi ya, tidak bisa ummi, membaca betul, ya. Ustaz. Betul. Baik, ini menarik juga nih dari segi pandang agama, kemudian dari segi bahasa juga literasi telah tadi kita dengarkan secara dalam sekali ya. Kemudian mungkin bisa dijelaskan mungkin Bu Ranti, kalau literasi itu mencakup apa saja sih kalau dalam lingkungan sekolah atau yang diterapkan di sekolah itu seperti apa? Oke, baik. Jadi ini masuk ke jenis-jenis literasi. Betul, literasinya. Ya, yang pertama Mm-mm. itu kita mengenal literasi dasar, membaca, menulis, berhitung. Oh, itu masuknya literasi dasar ya, kalau literasi membaca, dasar. menulis. Oh. Biasanya kan kalau di TK kan diajari membaca dulu, Betul. berhitung. Nah, itu masuknya ke literasi dasar. Kita udah dapat nih dari TK, SD kan dapat lagi. Betul. Nah, yang kedua kita menyebutnya literasi perpustakaan. Nah, maksudnya itu adalah kita memahami buku mana nih. Ini buku fiksi, non fiksi, ini buku biografi contohnya, ini buku tentang histori, sejarah. Nah, itu masuk ke literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan itu apa harus masuk ke perpustakaan atau seperti Tidak apa? tidak perlu masuk. Yang penting kita tahu nih, oh, nih, ini ada novel. Oh, berarti kalau novel itu masuknya buku fiksi. Oh Gitu. iya. Oh, ini buku pelajaran. Oh, berarti itu adalah buku non fiksi. Gitu. Lalu ada contohnya buku agama. Nah, kita tahu dari situ. Jadi tidak perlu kita masuk ke perpustakaan terus membedakan gitu, tidak perlu. Yang penting kita tahu itu buku jenisnya apa. Lalu kita juga harus tahu, oh, contoh buku tentang bisnis, maka sudah tentu buku itu dibuat oleh orang yang sukses dalam berbisnis. Lalu untuk motivator begitu, nah itu berarti ditulis oleh orang-orang yang bidangnya sebagai motivasi motivator gitu ya. begitu. Lalu yang ketiga ketiga. ada literasi media. Literasi media itu kita dari gambar. Nah, dari poster. Biasanya kan kalau ini kan kemarin baru pemilu, kan kita bisa lihat nih, bisa analisis itu ada posternya. Ada spanduk gitu Ada yang dipajang-pajang kayak gitu. Nah, itu termasuk literasi, dilihat dari foto. Terus biasanya kan anak-anak bisa membuat Canva. Nah, itu mereka juga termasuk membuat literasi yang akan dibagikan ke yang lain begitu. Kalau literasi itu sebenarnya apakah hanya pada sisi visual saja atau ada dari audio aja? Audio juga masuk kepada literasi atau seperti apa? Nah, itu literasi yang selanjutnya, literasi digital namanya. Oh, literasi digital itu contohnya video di YouTube, video tutorial. Itu kan kita memahami kan, oh gimana nih caranya contohnya membuat risol buat buka puasa. Nah, Betul. kita kan harus menonton dulu videonya, lalu kalau yang susah itu dia harus mencatat gitu kan. Nah, itu termasuk literasi digital Literasi gitu. digital maksudnya. Termasuk barangkali mohon maaf ya yang tunanetra kan nggak bisa secara visual kan nggak bisa, tapi Iya. bisanya mendengarkan. Mendengarkan, Gitu. Itu juga iya. termasuk mendengarkan, itu juga termasuk literasi ya. Iya, literasi digital. Literasi namanya, digital ya. Gitu. Baik, selanjutnya barangkali bisa dijelaskan ya, Ustadz Rosid. Ini kita kan dalam konteks bulan Ramadan ya. Iya, betul. Ya, di dalam bulan Ramadan apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun literasi ini? Iya. Baik, kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari guru bahasa Indonesia kita, itu literasi kan ada macam-macam ya literasi. Iya, Ada banyak dasar, ternyata ya. banyak ternyata. Tapi sumbernya sebetulnya itu ya memang satu ya. Itu Iya. kalau dalam Islam itu ya itu literasi yang untuk umat Islam yang terbaik ya. Memang sebagai dasar ya pedoman buat umat Islam adalah Al-Qur'an. Al-Quran. Jadi Al-Qur'an itu sebagai sumber ilmu. Di situ dari Al-Qur'an lah ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan diambil dari Al-Qur'an sendiri. Nah, lalu berkembanglah yang namanya ada literasi ini itu Iya, ya dasar, ada digital. dan Tapi sebenarnya semacamnya. rujukannya sebenarnya dari Rujukannya Al-Quran dari itu sebenarnya. Al-Qur'an. Nah, Yang yang tadi dalilnya. yang paling baik untuk umat Islam di bulan Ramadan ya Iya. tentunya adalah
sebagai bulan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, ya kita membaca Al-Quran, ya banyak tilawah Quran. Karena keutamaan-keutamaan yang kita dapat dari membaca Al-Quran itu banyak sekali. Ya, bukan hanya itu ya. Ditambah lagi di bulan Ramadan, yang mana pahala orang yang membaca, orang yang beribadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Artinya gini, kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dengan memahami Al-Quran dan kandungan-kandungan isi Al-Quran itu juga termasuk membaca ya, literasi. Literasi termasuk juga itu ya. Literasi. Kayak apa? Bagi orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, lancar, tentunya harus mengembangkan dirinya dengan memahami isi-isi Al-Quran. Betul sekali. Jadi di dalam bulan Ramadan itu kita bisa menerapkan literasi itu dengan membaca Al-Quran banyak-banyak gitu ya. Sebanyak mungkin, kalau bisa khatam berkali-kali. Imam Syafi'i itu sehari itu bisa berapa? 2 kali khatam itu. Masya Allah. Itu menurut literatur ya. Ya, literaturnya. Kan kalau kita membaca Al-Quran sendiri, ya kalau bagi anak-anak Arudo nih ya, anak-anak Arudo ya, ini kita bicarakan karena memang dari Arudo Podcast ya. Betul. Anak Arudo itu kan kita ada menggunakan metode, ya metode Al-Quran yang buah. Bagi mereka yang masih tingkatannya masih di bawah, masih jilid 1 lah, anggaplah jilid 1 atau jilid 2. Mereka membaca jilid 1 aja, itu di bulan Ramadan itu terhitung pahala. Menurut saya ya, karena memang itu bagian daripada belajar Al-Quran. Iya. Kalau membaca Al-Quran itu lancar apa enggak lancar, itu kan tetap dapat pahala ya? Iya, tapi kalau seandainya dia belum lancar dan memang belum bisa ke arah membaca Al-Quran dengan baik, lebih baik dia bacalah yang sesuai dia kemampuan dia. Karena di situ juga tetap terhitung gitu. Terhitung sebagai pahala satu huruf ya. Contoh misalkan doroba, faala, cuma baca itu aja. Ya, itu termasuk pada membaca Al-Quran. Karena kita sedang mempelajari Al-Quran. Oh iya. Dari awal tingkatannya. Iya, pemirsa, luar biasa ya. Ternyata literasi itu dalam bulan Ramadan kita bisa terapkan. Tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz adalah membaca Al-Quran. Di antaranya juga barangkali membuka kembali kitab-kitab yang berkaitan dengan ibadah-ibadah gitu ya. Bukan berarti kita hanya membaca Al-Quran saja di bulan Ramadan. Contoh di pesantren-pesantren itu justru bukan memperbanyak baca Quran, tapi kitab-kitab yang dibahas. Oh, justru kitab-kitab ya? Menghatamkan kitab-kitab. Karena kitab itu juga dari kandungannya diambil dari Al-Quran. Jadi semakin dalam ilmu pengetahuannya, itu kan semakin dalam juga untuk Al-Qur'annya juga ya, pemahaman terhadap Al-Qur'annya. Baik. Para pemirsa yang berbahagia, sebenarnya ini menarik ya untuk pembicaraan tentang literasi di dalam Al-Qur'an ini, tapi karena waktunya terbatas, ya barangkali sebelum kita mengakhiri, sebagai kata pamungkas nih dari Bu Ranti, bisa disampaikan apa nih yang mau disampaikan tentang literasi dalam bulan Al-Quran ini, Bu? Bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Iya, ya dalam bulan Ramadan ini literasi yang biasa kita laksanakan di hari Rabu, mungkin nanti lebih banyak, diperbanyak lagi dengan literasi dengan Al-Quran. Lalu selain dengan Al-Quran kan tadi juga dijelaskan tadabbur alam. Nah, lihat juga, tonton, like, subscribe ya podcast kita, itu kan juga termasuk literasi Pak Fatul. Ya. Jangan lupa tuh para pemirsa, tonton, like, subscribe. Gitu ya. Pokoknya di mana ada saya dan Bu Ranti, tonton, like, subscribe ya. Ini kan lebih keren lagi. Ya, pokoknya intinya literasi, membaca, menonton, lalu berhitung, menulis, itu wajib dilakukan untuk siswa-siswi Arudo. Iya, baik, ya. Luar biasa. Kalau dari Pak Rosid sebagai kata pamungkasnya, silakan. Iya, untuk di bulan Ramadan ini perbanyak baca Al-Quran, karena banyak sekali pahala orang yang membaca Al-Quran. 1, pahala ibadahnya ditingkatkan. 2, orang yang belajar Al-Quran dia mahir, ya,
dia mahir, maka pahalanya itu nanti akan dia akan ditempatkan oleh Allah bersama malaikat yang mulia, yaitu ma'as safaratil kiramil bararah. Sedangkan orang yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'an yang saya katakan tadi, doroba, fa'ala, seperti itu, dia masih belajar dengan sungguh-sungguh, pahalanya 2 justru. Pahala dia belajarnya dan pahala kesungguhannya mempelajarinya. Terus juga orang akan Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti ya di hari kiamat buat orang yang membacanya. Banyak Itu yang membaca Al-Quran itu dapat syafaat. Dapat syafaat. Masya Allah. Satu huruf Al-Quran dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf ya, satu huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana dengan Al-Quran yang berkali-kali kita baca, berjus-jus ya. Insya Apalagi Allah. ini dalam nuansa bulan suci. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan lagi. Gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Iya. Para pemirsa yang berbahagia, itulah tadi sebagai kata pamungkas yang tadi telah disampaikan oleh narasumber kita yang super luar biasa ini. Ya. Jadi literasi itu ternyata tidak hanya sekedar membaca saja. Akan tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa itu merupakan dari bagian literasi juga. Seperti itu ya? Betul. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Iya. pada kasih. Ibu Ranti dan Ustadz Fasid yang sudah membersami kita semuanya dalam podcast Rudo Podcast. Ya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMPT Arudo. Smart, behave, and worthy. SMPT Arudo. Zakyun, mutafallikun, wa mutafawwikun. Dadah dulu dong. Terima kasih. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان